Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat nggak sama saya? Saya tahun kemarin Silatnas Surabaya yang jadi pembicara, sekarang jadi host. Jadi udah 2 tahun nggak naik panggung, mohon maaf jika ada grogi-grogi dikit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, nggak lengkap kalau kita belum salam ya. Bela Indonesia, beli Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada panitia, Pak Muklis dan teman-temannya, kader-kader IIBF Jogja, dan kepada peserta yang luar biasa datang jauh-jauh dari Lampung, Medan, Kalimantan, datang ke Jogja. Semoga pelayanan kami dan sambutan kami memberikan kepuasan dan kenangan kepada teman-teman pejuang sekalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, ini tadi saya lihat Pak Epi sudah hadir. Kita siapkan wadahnya, ya, kita siapkan kapasitasnya, kita siapkan diri untuk menerima ilmu dari guru kita, Pak Happy Trenggono. Saya tadi pagi dapat perintah dari Mas Sodik untuk memperbaiki slide presentasinya, dan saya ngintip slide presentasinya, itu saya lihat belum pernah di-share sebelumnya. Jadi ini kesempatan langka karena ilmu ini belum pernah di-share sebelumnya sama Pak Epi, dan saya lihat slide-nya tadi curi-curi dikit, ini ilmunya daging banget ya, ilmunya akan kepakai banget untuk bisnis teman-teman. Jadi diharapkan perhatiannya, diharapkan antusiasmenya dalam menerima ilmu dari Pak Happy Trenggono. Kalau teman-teman nanya, Mas Kiki dulu kenal Pak Happy dari mana? Saya dulu hutangnya 35 miliar, dan saya ketemu Pak Happy itu tujuannya saya nyari guru yang hutangnya lebih banyak daripada saya. Nah, karena saya ketemu Mas Yusdi dari Bandung, 13 miliar. Wah, masih 13 miliar. Kurang banyak. Saya nyari lagi di Purwokerto, ada Pak Adiono, mantan kepala cabang Bank X, 6 miliar. Wah, masih kurang banyak. Nah, saya akhirnya ketemu sama Pak Happy, 60 miliar. Wah, ini yang saya cari, ya. Guru yang hutangnya lebih banyak daripada saya. Waktu dulu saya wajahnya belum kayak gini ya, jadi wajahnya lebih tua daripada umurnya, tapi setelah ketemu Pak Happy, diajarin dan di terapi cash namanya, ya, di terapi cash akhirnya jadi seperti ini, ya. Kira-kira umur saya berapa Mas Yuli? Wah, salah Mas, 18. Oke, jadi latar belakang Spektra ini adalah salah satu tujuan IIBF membangun kejayaan bangsa adalah menciptakan pengusaha yang berbisnis layaknya pebisnis kelas dunia dan berakhlak muslim yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih pebisnis kelas dunia itu? Bagaimana sih cara berbisnis pemain-pemain kelas dunia itu? Nah, kita nanti akan belajar langsung dari Pak Happy. Nah, itu juga pertanyaan saya sebenarnya, Pak Happy yang sudah keliling dunia dan ketemu banyak pebisnis dunia itu, bedanya apa sih kita sama pebisnis kelas dunia? Nah, nanti Pak Happy akan memberikan jawabannya. Nah, yang di IIBF ini yang kita bangun itu kan adalah pengusahanya ya, karakter pengusahanya. Nah, yang saya suka di IIBF itu yang dibangun pengusahanya dulu, karakter pengusahanya dulu. Kalau pengusaha itu karakternya adalah mindset-nya, karakternya harus tepat. Kalau ada bisnis yang teman-teman pejuang itu jalankan dan rugi, yang biasanya terjadi kalau belum gabung IIBF itu nyalain timnya, ya, nyalain karyawannya. Ya, kemarin Mas Yuli malah nyalain istrinya. Oh, enggak ya Mas Yuli ya? Oh, enggak, oke. Ya, wah ini gara-gara kamu nih. Nah, kalau di IIBF beda. Di IIBF kalau hutangnya banyak, yang salah siapa? Yang salah siapa, Bu?
Oh, yang salah bapaknya ya. Kalau penjualannya turun, yang salah siapa? Yang salah siapa? Oke, nah itu kalau masih nyalain orang lain, bisnisnya insya Allah nggak akan maju. Ya, bisnisnya kalau mau maju, yang bertanggung jawab 100% adalah Anda sebagai pengusahanya. Jadi kalau bisnisnya Anda bermasalah, hutangnya banyak, karyawannya nggak perform, karyawannya keluar masuk, penjualannya turun, ya, yang salah adalah saya. Yang salah siapa? Kurang keras, yang salah siapa? Kalau bisnisnya bermasalah, yang salah siapa? Oke, gitu ya. Oke, jadi yang pertama kali diperbaiki kalau bisnis Anda bermasalah, ya diri Anda sendiri. Jangan salahin orang lain. Gitu, cukup dari saya. Mari kita siapkan wadah kita siapkan energi kita untuk menimba ilmu dari Pak Happy Trenggono, guru kita, presiden kita. Dan buat saya sih Pak Happy adalah pahlawan saya. Jadi semoga jadi pahlawan kita semua. Mari kita sambut pahlawan kita semua, Pak Happy Trenggono. Selamat sore Pak Happy. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong semangatin saya ya. Bela Indonesia. Beli Indonesia. Kurang semangat. Bela Indonesia. Beli Indonesia. Allahu Akbar. Terima kasih. Oke Pak Happy, selamat datang di Jogja Pak Happy. Terima kasih Mas. Oke, tadi saya pagi-pagi dapat tugas dari Mas Sodik memperbaiki slide-nya, slide presentasinya Pak. Oke. Jadi saya lihat presentasinya ini kayaknya belum pernah di-share sama Pak Happy sebelumnya. Iya. Ya, jadi salah satu yang saya pengen bersedia jadi host karena ilmunya itu memang belum pernah di-share Pak Happy. Ya. Itu keren banget loh, jadi silakan yang tutup pintunya tolong ditutup ya, yang sudah masuk nggak boleh keluar. Nah, ini banyak ditanyain ya Pak Happy ya, termasuk saya juga nanya. Kan Pak Happy sudah banyak keliling dunia dan bertemu dengan pebisnis kelas dunia. Nah, yang jadi pertanyaannya itu, kenapa apa yang dilakukan oleh para pebisnis kelas dunia ini yang belum kita lakukan? Kenapa mereka bisa seperti itu dan apa saja sih mindset-nya, strateginya, hal-hal yang mereka lakukan yang tidak kita lakukan, kayak gitu. Mungkin nanti bisa lebih dijelaskan ke kita semua Pak Happy. Mungkin itu Pak Happy yang bisa saya tanyakan terlebih dahulu, nanti yang lainnya saya tanyain lagi Pak Happy. Siap, iya. Udah itu aja. Udah itu aja Pak Happy. Ya kasih tepuk tangan dulu buat Mas Kiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan kita dan mengumpulkan kita pada satu sore yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
luar biasa sekali sore ini. Ini adalah pertemuan paling besar yang saya pernah hadiri dalam 2 tahun terakhir ini. Iya, kelihatannya udah nggak bisa ditipu lagi sama PPKM level 1 sampai 3. Udah pinter-pinter, apalagi disuruh PCR, nggak mau lagi. Ya Mas, boleh ngobrol dulu ya Mas Iki ya, sebelum kita ngomong tentang pertanyaan itu. Pertanyaan tadi itu bagaimana, apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya di dunia tepatnya, yang tidak kita lakukan, kebanyakan tidak kita lakukan. Sebetulnya di sini ada Erik nggak? Erik melahirkan. Erik, oh, istrinya Erik yang melahirkan, ya. Karena ini pertanyaan itu datang dari dia 2 kali berturut-turut. Apa kita tunda nunggu Erik dulu jawabnya ya? Sebetulnya ini pertanyaannya sendiri pertanyaan kelas dunia Mas, ya. Gitu. Saya sendiri seneng gitu ya, punya kesempatan, apalagi teman-teman, dan apalagi ini kelihatannya pertanyaan. Saya terakhir ke Surabaya, kapan ya saya ke Surabaya dijemput oleh Erik dan sebagainya, mungkin belum ada sebulan yang lalu gitu. Pertanyaan itu pertanyaan yang kedua yang dia tanyakan ke saya, Pak Happy, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya di dunia itu yang tidak kita lakukan? Pertanyaan kedua ya. Pastinya kan pertanyaan itu nggak bisa dijawab dengan 1 kalimat ya. Mungkin kalau mau 1 kalimat begini, adalah hal-hal yang tidak kamu duga gitu. Iya, tapi kita angkat ini. Jadi kalau ngomong judul gitu, kemarin kan judulnya gini, 5 keterampilan yang akan membuka peluang Anda. Itu karena IIBF. IIBF ini kan sopan, iya kan? IIBF kalau ngomongnya cara kaya dengan cepat, nah pasti bukan IIBF lah itu. Itu judulnya mesti kita fusion dulu tuh. Gitu, kalau soto itu mesti dikasih rempah-rempah apa gitu ya, kasih hiasan, tomat di pinggirnya. Ya soto-soto juga isinya. Gitu. Atau tapi kalau boleh kita rubah judulnya itu adalah 5 super skills gitu. 5 hal yang kalau kita lakukan gitu, mudah-mudahan ini dapat hidayah semua gitu. Saya yakin sepulang dari sini 5 tahun 10 tahun kemudian, banyak, paling tidak ada beberapa orang di sini yang performannya itu eksponensial. Saya yakin ya. Dan sebetulnya materi ini mengingatkan saya tentang diri saya sendiri gitu. Saya itu kelemahan saya itu kalau tentang duit. Ini hari ini kita ngomongin tentang duit nih. Gitu, tentang duit nih ya. Jarang IBM ngomongin beginian ya. Gitu. Saya ngomong sama Sodik gitu. Kelemahan saya itu satu, Dik. Apa? Sering lupa cari duit gitu loh. Sering lupa saya itu gitu ya. Padahal ya, nah, kata Sodik, Pak, besok-besok jangan lupa, Pak, perjuangan kita masih panjang, Pak, kata dia. Ya, dan ini kita angkat di tengah-tengah kita menghadapi pandemi, ya. Saya rasa satu tema yang mudah-mudahan memberikan manfaat, gitu. Setidak-tidaknya memberikan semangat, gitu. Ada hal-hal yang sebetulnya bisa kita lakukan, gitu. Bahkan dari keadaan yang paling tidak ada pun gitu. Ada satu interview itu begini, Mark Cuban itu yang punya NBA ya, dia ditanya, dia kekayaannya ada sekitar 5 miliar dolar. 5 miliar itu kira-kira kalau 70-an triliun ya. Dia ditanya begini gitu, kalau seandainya
besok pagi semua kekayaanmu lenyap. Kamu kira-kira bakal jadi orang kaya lagi nggak? Gitu. Saya bilang, oh iya. Apa yang akan kamu lakukan? Dia jawab dengan satu kalimat. Kemudian ditanya lagi, kamu yakin jadi orang kaya lagi? Saya tidak meragukannya sama sekali. Nah, salah satunya itu yang mau saya ceritain. Apa yang harus dilakukan? Keren nggak? Keren. Nah, cuman nunggu Erik nggak nih kita nih? Oke, kita kembali kepada dunia nyata dulu ya. Dunia nyata. Mas, aku tuh kalau sambil duduk kayak gini kayak orang Jogja ini susah. Boleh sambil berdiri? Boleh ya? Iya. Saya ini pokoknya gini ya. Saya kalau ke Surabaya gitu ya. Kalau ke Surabaya, Silatnas Surabaya, ditanya, Pak Happy, maunya apa? Nginapnya di mana? Pengen makan apa? Semua tanyain. Di Jogja beda. Pak Happy nanti nginapnya di sini ya, gitu ya. Terus datangnya harus jam sekian, gitu. Terus Pak Happy nanti malam harus pakai itu kayak apa ini namanya ini? Itu bedanya gitu. Ya saya cuma permintaan saya cuma satu aja hari ini, boleh nggak saya berdiri, itu aja ya. Saya udah ikutin semua. Udah saya ikutin semua. Jadi terima kasih teman-teman ya, Mas Kiki gitu ya. Mas Kiki ini baru kali ini menjadi host gitu. Biasanya apa? Biasanya jadi pembicara. Ini orang hebat semua gitu. Ya walaupun ya tadi pagi saya makan sama istri saya. Oh banyak yang belum kenal istri saya ya. Berdiri dong mah. Iya, namanya Dewi Yuniati Asih, jabatan Ibu Presiden IIBF. Udah lama, udah 12 tahun menjawab jabatan itu. Ya. Sebelumnya dari tahun berapa Mas? Kita menikah? 1996. Ya. Jabatan beliau adalah calon Ibu Presiden IIBF. Di sini juga banyak yang saya rasa banyak yang harus dikenalin, banyak yang nggak kenal pasti. Kalau Mas Kiki baru kenal ya. Ini banyak nih orang-orang hebat di sini. Ada Pak Tresno. Pak Tresno ini wakil presiden IIBF. Coba Mas, berdiri dong. Ini luar biasa. Ada Mas Yuli sebelahnya. Mas Yuli ini presiden Payforward. Ada siapa lagi ya? Sodik kenal semualah gitu. Nggak kenal Sodik nggak dapat kartu anggota. Iya. Iya. Herianto Hariri, ini orang luar biasa. Ini luar biasa loh. Nanti saya ceritain. Ya, nanti saya ceritain ini beliau hebat sekali ini. Hebat banget. Dia ini presiden Ekonas. Ya. Hebat kan, banyak presiden. Ada lagi Mas Andi, mana Mas Andi? Oh, Andi. Ya, ini Andi Wibawa. Ini presiden masyarakat bela dan beli Indonesia. Luar biasa kan? Ada Pak Jamhur. Wah, Jamhur nih, luar biasa nih. Ini sekjennya presiden. Nah, karena semua harus pakai presiden di sini. Ya. Ada siapa lagi yang hebat-hebat ini? Ya tentu Ustadz Farid, mana Ustadz Farid? Ini orang IIBF paling lama di dunia. Mas Ustadz Farid, ayo Ustadz Farid. Ini luar biasa nih. Pendamping setia presiden. Lah, ini jangan duduk dulu. Ayo Pak, berdiri. Pak Buyung. Ini luar biasa sekali. Sama siapa Pak? Kali ini sendiri. Waduh.
Cocok sekali nambah 2. Pabrik induk tetap 1. Ya. Beli Indonesia ya. Ini wakil presiden IBF ya. Nah, luar biasa. Pasti ini presiden Jogja mesti harus ada ini. Mas Moklis mana Mas Moklis? Ya. Sultan Jogja mana orangnya? Itu presidennya paling banyak merintah saya dia itu. Ya. Masya Allah, itu Mbak Retno mana Mbak Retno? Ini Mbak Retno istrinya, berdiri, gitu. Gimana Mbak Retno nasibnya? Saya jadi perintah-perintah apalagi sampean. Ya. Iya, ada Mas Sodik pasti kenal ya tadi ya. Ada lagi nggak yang belum saya sebut ya? Oh, Presiden Cilacap juga ada juga nanti. Karena beliau inilah gitu yang sangat membantu semangat saya karena ada bawang lanangnya itu ya. Nah, ini orang ini. Banyak tokoh-tokoh di sini dari Medan, ya, dari Palembang, dari Tasik, ya, kemudian Lampung. Wah, Lampung luar biasa. Ardiansah mana? Ardiansah mana Ardiansah? Oh, ini ya orangnya ya. Ini Presiden IBF Lampung. Ya. Alhamdulillah gitu ya, saya dikelilingi oleh presiden-presiden dan perkenalkan saya presidennya para presiden-presiden itu. Ya, senang sekali rasanya bisa ketemu lagi gitu. Saya pernah waktu dulu Silatnas di Solo, itu saya undang Pak Marzuki Ali. Pak Marzuki Ali begitu lihat mobil pada parkir, melihat, dia bilang, Mas, biayanya berapa itu? Datengin orang segitu banyak. Maklum, yang kepikiran beliau itu Partai Demokrat, ya. 10 miliar nggak cukup, ya. Ya, kalau di sini orang datang, insya Allah Pak, gitu ya, gitu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini memberikan keberkahan tersendiri buat kita semua. Jadi 2 tahun masa pandemi ya, 2 tahun masa pandemi luar biasa sekali gitu. Tentu kita kalau kita pikir-pikir kok bisa ya, kita itu sampai hari ini itu masih ada aja. Ya, walaupun ketika awal pandemi luar biasa sekali. Enggak nyangka lah kita itu bisa bertahan 2 tahun. Enggak nyangka. Tetapi kejadiannya ya macam-macam juga, ya, macam-macam juga. Ada yang kehilangan bisnisnya sama sekali, ya, banyak yang kehilangan bisnis. Ada yang mendapatkan momentum, ya, macam-macam yang dapat momentum itu juga ada 2 gitu. Satu itu momentum dapat jackpot gitu ya. Yang dulu penjualannya sepi naik luar biasa, ya. Yang dulu bisnisnya nggak jalan luar biasa, ya. Tetapi momentum ini juga bagi yang susah-susah juga, gitu ya kan. Begitu masuk pandemi, alhamdulillah bisa restrukturisasi bank, gitu ya kan. Padahal udah lama banget pengen restrukturisasi, nggak ada alasan yang membayar udah susahnya minta ampun, mumpung pandemi banyak temennya, gitu kan. Jadi kalau dibilang kenapa Pak, aduh bisnisnya susah banget gitu. Kenapa pandemi? Padahal sebelum pandemi susahnya juga luar biasa gitu. Ya itulah yang namanya pengusaha, ya. Tapi alhamdulillah Allah perjalankan hari ini dan kita banyak sekali belajar, ya. Banyak sekali belajar. Ada satu pengalaman yang luar biasa gitu. Saya sendiri sempat nginep 1 bulan, ya. 1 bulan itu bulan Desember. Jadi saya, Sodik, Mariam waktu itu awalnya, kemudian bulan Juli istri saya, anak-anak saya semua. Gitu. Jadi pada saat itu merasakan sebuah peristiwa yang enggak kebayang gitu. Yang pada saat itu ada ketakutan juga gitu. Ada ketakutan, aduh, kalau Allah panggil hari ini,
kelihatannya nggak siap gitu. Kelihatannya nggak siap, padahal dulunya siap. Gitu. Saya lebih siap. Kenapa? Karena waktu kena COVID itu, ya, waktu kena COVID itu, ini yang namanya pikiran itu nggak bisa diatur. Gitu. Saya itu kalau bisa, kalau meninggal itu pas lagi soleh-solehnya banyak. Zikir, ini sholat aja mesti duduk. Aduh, nggak optimal banget deh. Gitu. Udah gitu ini udah berapa rakaat tadi? Gitu. Sebulan saya di sana. Nah, itu yang paling ringan rupanya, gitu ya. Karena saya punya teman, gitu, namanya Ustadz Farid. Itu lebih parah lagi. Itu udah sembuh, gitu. Ketemu sama saya, sama Sodik, dia bilang, ini namanya siapa? Gitu. Udah sembuh katanya. Alhamdulillah. Sekarang udah. Direktur kaderisasi IBF siapa, Tat? Sodik namanya, Tat. Sodik ya. Dulu lupa gitu. Lupa dulu dia. Gitu. Parah gitu. Bagaimana kita mau husnul khotimah, Tat? Iya enggak? Ya jadi saya bilang, ya Allah kalau bisa jangan sekarang lah gitu. Itu luar biasa. Dan saya banyak merekonstruksi. Saya bilang sama Sodik gitu, sama istri saya. Banyak keputusan-keputusan besar yang akan saya ambil. Gitu. Banyak sekali keputusan-keputusan saya. Karena itu, gitu, saya nggak mau tiba-tiba nanti datang lagi, gitu. Mungkin malaikat itu lagi nggoda-nggodain aja lah, gitu. Kalau datang aja dia nggak pakai negosiasi sama kita, gitu. Jadi ada sebuah konstruksi. Banyak yang hilang ketika pandemi, ya, nggak bisa ketemu temen, ya, ketemu Zoom, gitu, bosennya luar biasa. Zoom Pak, gitu. Aduh, Zoom lagi gitu ya. Makanya kemarin gitu, Pak, Jogja gitu ya. Ya, amat Jogja itu harus tarik ulur gitu ya. Kadang-kadang kita kerasin juga, ya kan gitu. Pak Epi gimana kalau hibrid? Enggak, saya bilang. Kenapa? Saya itu enggak mau jadi manusia hibrid lagi. Gitu, manusia kok Zoom gitu. Enggak saya. Gitu kehidupan saya gitu ya. Jadi itu hilang, luar biasa hilang. Padahal kita ini tantangan lagi berat-beratnya, benar enggak? Gitu. Dan ketika tantangan berat itu, apa sih yang membuat kita itu hidup, tetap hidup? Apa yang ketika kita sulit banget itu kita tetap hidup? Satu tuh harapan, dua tuh temen, gitu. Begitu ketemu sama teman, apalagi teman IBF yang masalahnya begini, masalah begitu, seneng gitu. Ya Allah, terima kasih. Gitu. Aku mah nggak kuat kalau yang begitu. Ada yang lebih susah. Susahnya itu beda-beda masalahnya. Dia susahnya dia, kita nggak bakal sanggup, gitu loh. Masya Allah, berat banget hidupnya. Teman kan kita doain aja, kita nggak ngomong, gitu ya nggak gitu. Teman, ya Allah, gitu. Nah itu teman gitu. Makanya di IBF itu kita sebut IBF itu adalah House of Friend, Place of Hope. Jadi tempatnya teman-teman gitu. Makanya kalau udah nyampe di IBF nih di sini, pulang itu nggak semangat, Anda dosa karena itu. Iya, dosa itu. Mesti sesat pikirnya kita. Ya kalau mau cari yang lebih susah banyak, gitu, macam-macam. Ya. Hilang itu. Ketemu sama saudara-saudara, hilang, gitu. Sekali-kali ibu saya, gitu, ibu mertua, namanya ibu mertua, ya enggak mungkin lah kita negosiasi sama ibu mertua lah, gitu ya enggak. Udah dikasih anaknya masih negosiasi lagi, gitu. Lebaran, ayo ngumpul semua, gitu. Semua suruh ngumpul. Yang enggak itu teleponin semua, ngumpul lah, gitu, makan bareng. Wah tadinya awalnya ketemu itu ya disiplin lah kayak Anda itu sekarang gitu. Semua disiplin, cuci tangan ini itu. Begitu makan lupa semua. Wah buar. Seminggu kemudian berguguran satu persatu. Total 29 orang positif
COVID dan 9 orang masuk rumah sakit, termasuk istri saya, anak-anak saya, ibu semua. Gitu. Jadi mau ketemu aja ongkosnya mahalnya minta ampun. Ya Allah, habis itu nggak berani ketemu. Masya Allah, udah repot banget. Hilang juga kehidupan. Kita nggak pernah kebayang kan. Jadi kita hari ini hari raya IIBF ini. Ini mesti kita syukurin, bisa kesini nengok kanan teman, kiri teman, Pak Buyung sehat-sehat semua. Insya Allah angkanya sih udah 0 semua, insya Allah dah gitu ya. Udah nggak ada lagi lah gitu. Hilang semua. Nah ada satu hal yang buat saya itu berat. Apa itu? Saya nggak bisa pergi ke Baitullah gitu. Itu sesuatu yang berat buat saya ya. 2 tahun lah lewat gitu. Jadi saya bilang kalau udah panas ini gitu, ngademnya di sana gitu. Kita ngecas lagi gitu. Apalagi siapa yang nggak kangen dengan Baitullah ya. Jadi ada satu bicara tentang Baitullah ya, bahwa kangen kepada Baitullah itu adalah sebuah rahmat menurut saya. Ya. Saya setahun itu setidaknya 1 kali, kadang-kadang 2 kali, pernah 3 kali setahun. Gitu. Saya punya temennya temen, gitu, hampir setiap bulan, gitu. Dia bukan pakai travel ya, dia pengusaha, gitu. Tetapi memang dia janji satu hal. Gitu. Saya kalau ada apa-apa, ada masalah, ada ini yang saya doa di sana. Datang. Tapi sesungguhnya itulah orang-orang yang hatinya itu didekatkan dengan tanah suci gitu. Nah, ini kita hilang 2 tahun. Mudah-mudahan Allah perjalankan tahun depan. Mudah-mudahan ya. Di sini ada Mas Ihsan. Mana Mas Ihsan? Kasih tepuk tangan dong buat Mas Ihsan, ini pejuang luar biasa ya. Dia mesti istirahat lama juga ya, travel umrohnya haji ya, switching juga gitu, usahanya usaha baru juga gitu, dan sempat nanya juga, Pak kalau usaha ini boleh atau enggak gitu ya. Ya bolehlah gitu ya, kita doain mudah-mudahan semua usahanya berhasil semua ya. Dan mudah-mudahan sesudah acara ini banyak gagasan-gagasan ya. Kembali kepada tanah suci. Jadi mengingatkan gitu, ada satu kisah yang saya dapat dari teman saya. Jadi pada saat itu istri saya tuh diundang untuk jadi narasumber gitu. Mereka komunitas penulis-penulis gitu ya di Bandung, diundang untuk cerita gitu. Bagaimana sih gitu ibu itu melayani suami gitu. Bagaimana ibu mendidik anak-anak, seputar seperti itu. Saya nganter gitu. Saya memang sengaja gunakan saat itu untuk nganter istri saya. Jadi saya sopir sendiri, nggak pakai sopir mah, Pak gitu, nggak usah. Apa yang nyopirin gitu. Hebat nggak Presiden IIBF jadi sopir. Jadi di situ diundang gitu. Begitu ibu datang gitu, karena lihat saya duduk di sebelahnya, itu kan Pak Happy gitu kan, ya udah disuruh jadi narasumber sekalian. Aku nggak mau, saya mau jadi pendengar istri saya bilang. Saya juga sama seperti kalian, saya ngefans juga sama Bu Dewi, saya bilang. Ini saya ngomong kayak gini itu nggak ada istri saya juga, saya ngomongnya begini. Kok nggak percaya? Tanya sama yang lain, Mama. Akhirnya udah ribut gitu. Saya suruh di depan gitu, Nah, banyaklah yang ditanyain banyak. Tetapi salah satu narasumbernya itu namanya Mujahidin Nur. Ini penulis yang istimewa buat saya. Dia komunitas penulis dan dia penulis juga.
Mujahidin Nur ini khusus gitu. Yang saya lihat, tulisan-tulisan itu banyak dia itu mencari orang-orang yang perjalanan hidupnya itu menakjubkan. Menakjubkan. Contohnya, ada seorang anak kecil di Afrika yang berhasil mengislamkan puluhan ribu orang. Gitu. Anak itu anak kecil. Gitu. Jadi dia itu dulu anaknya non muslim. Gitu ya. Banyak sekali dia. Nah, salah satunya itu, nah ketika itu dia cerita tentang seseorang yang juga perjalanan hidupnya itu menakjubkan. Yaitu seorang yang namanya Senat Hajik. Ya, Senat Hajik. Senat Hajik ini orang Bosnia. Ya, Bosnia ini adalah sebuah kalau nggak salah pecahan dari Uni Soviet ya, gitu ya. Jadi Bosnia, Serbia, gitu, Ukraina, gitu ya kan. Nah, negaranya miskin lah, gitu. Senat Hajik ini dia itu ditinggal meninggal orang tuanya. Usianya udah 40-an, ya udah 40-an, 40 lebih gitu. Ditinggal meninggal orang tuanya sangat dekat gitu. Tapi pekerjaannya itu cuma staf di sebuah perguruan tinggi yang gajinya itu nggak seberapa gitu. Nah, sepanjang hidupnya dia itu diskusi dia itu dengan ibunya itu selalu ibunya itu berbicara tentang enak ya sepertinya orang naik haji gitu. Ya mudah-mudahan Allah itu ampuni kita ya karena kita nggak mampu gitu. Jadi itu yang menjadi obrolan favorit di rumah gitu. Bapaknya, ibunya. Sehingga ketika ayah meninggal dia sedih, ketika ibunya meninggal dia kehilangan luar biasa dan dia selalu ingat akan diskusi-diskusi dia itu dengan ibunya tentang bagaimana kita itu bisa sampai ke tanah suci. Makanya sejak saat itu ya ibunya meninggal itu dia selalu doa, ya Allah gitu. Perjalankanlah aku ke tanah suci. Setiap tahajud, setiap ini. Dan dia itu selalu nangis dan hal yang dilakukan dengan ibunya dia bicarakan juga dengan anak-anaknya, istrinya. Sampai anak istrinya itu kebingungan. Anaknya, istrinya tuh kebingungan ngelihat bapaknya si Senat Hajik itu, suaminya itu begitu inginnya ke tanah suci. Orang saking pinginnya itu gitu ya, nggak bisa bantu, nggak bisa ngasih motivasi, bingung sampai. Hingga pada satu saat Senat Haji pagi-pagi itu merenung gitu. Kenapa? Mungkin rupanya dia mimpi gitu. Dia mimpi pergi ke tanah suci. Di satu sisi dia seneng gitu, di satu sisi dia merenung gitu, sedih gitu. Kenapa Pak? Papa kok mimpi ya gitu, berjalan. Tapi mimpi itu saya nggak bisa bedain apakah itu mimpi ataukah itu beneran. Saya sampai nggak bisa bedain sekarang gitu. Saking rasanya itu gitu. Seperti itulah. Nah, ya udah berlalu begitu aja. Minggu berikutnya dia ngimpi lagi hal yang sama. Dia cerita lagi. Kali ini seneng dia. Minggu berikutnya lagi dia ngimpi lagi, gitu. Sampai goncang akhirnya. Pada mimpi-mimpi yang kelima gitu, hal yang sama itu dia udah bilang, "Mah, kelihatannya ini Papa harus berangkat," gitu. Berangkat bagaimana? Gitu. Untuk keluarga aja nggak cukup. Gitu, mesti ngirit sana ngirit sini, ya berangkat aja. Aku mau jalan kaki, gitu. Jalan kaki itu kalau Bosnia sampai ke mana? Sampai ke Arab Saudi itu lewatnya itu negara itu 7 negara. Gitu. Gimana mau jalan kaki? Gitu. Ya udah, dia diam lagi. Dalam 1 tahun itu kemudian dia ngimpi lagi. Yang akhirnya keluarga ini kebingungan gitu. Maka sholat istikharah. Dan impian itu
Berulang sampai 8 kali. 8 kali ngimpi. Hal yang sama. Gitu. Sehingga dia putuskan, saya berangkat. Hal yang selalu dia lakukan, dia ngomong sama istrinya sama anak-anaknya itu apa? Nah, papa minta maaf. Papa minta maaf. Kenapa? Dia harus ngurusin. Dia ngurusin aja itu nggak cukup. Dia mau berangkat. Dan dia tinggalkan keluarga. Nggak gampang buat dia ya. Nah akhirnya rencana ini kan didengar di masyarakat di Bosnia itu, di kota itu ramai. Ketika hari keberangkatannya ya tahun 2011 ya akhir tahun lah gitu, dia berangkat itu yang mengelulukan itu banyak, dan banyak orang-orang itu yang nawarin tiket. Udahlah, berangkat aja tiket, aku yang bayarin gitu. Apa dia bilang? Perintahnya nggak begitu. Jadi dia jalan, Pak. Luar biasa. Akhirnya dia menempuh perjalanan itu 5.700 km dalam waktu 8,5 bulan. 8,5 bulan, ya. Melewati 7 negara. Bosnia, ke bawah Serbia, ke bawah lagi itu ada Bulgaria, ya. Hah? Ini ada yang ngomong di mana itu? Ya. Bulgaria, kemudian Bulgaria, Turki, ya kan? Turki ke Syria, Syria ke Jordania, dari Jordania baru masuk ke Arab Saudi. Nah, perjalanan inilah gitu yang oleh Mujahidin Nur ini diceritakan luar biasa sekali pengalamannya. Seperti miniatur kehidupan gitu. Miniatur kehidupan. Jadi sepanjang jalan yang pertama yang terjadi itu ya, apa sih? Bagaimana Allah itu memperlihatkan kebesarannya. Sepanjang perjalanan itu dia cerita gitu bahwa ada di satu tempat itu, dia itu ketemu mata air, ya. Mata air itu ada 2 mata air. Yang satu itu panasnya minta ampun, yang satu itu dingin. Padahal bareng itu mata airnya di situ. Apa yang dia selalu ucapkan? Ini kalimat favorit dia, itu selalu mengatakan, "Ya Allah, aku mencintaimu." Setiap melihat apapun, dia bilang, "Ya Allah, aku mencintaimu." Dia tempuh 5.700 dengan satu kalimat, "Ya Allah, aku mencintai." Satu saat, dia itu kalau udah mau berangkat, dia berangkat. Dan dia berjalan satu hari itu kira-kira 60-70 km gitu. Begitu dia itu berdiri mau jalan, itu dia nggak akan pernah urungkan. Satu ketika gitu. Ini mesti masuk hutan gitu, dan begitu dia jalan itu mau masuk hutan itu mendungnya luar biasa. Padahal kalau dia kan nggak mungkin lewat jalan-jalan biasa, dia mesti tahu motong kemana, jalan-jalan kecil gitu. Kadang-kadang terik matahari, kadang-kadang minus. Saya pernah sama istri saya di Bulgaria, waktu itu nggak tahan, itu minus 5 derajat. Nah dia itu mesti lewat gunung yang di situ tuh minus 37 derajat. Lewat sih. Ketika dia masuk, dia bilang, "Ya Allah, aku mencintaimu." Dia jalan, begitu dia jalan, ada anjing itu gedenya minta ampun. Dia bilang itu segede anak sapi. Jadi si Mujahidin Nur ini langsung berhubungan. Dia juga nanya orang-orang sekitarnya, gitu. Yang apa dia itu? Ya, yang dia bilang ini tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi yang namanya anjing itu, begitu ketemu sama dia itu wajahnya itu bersahabat, 2 ekor anjing itu. Dia jemput dan dia kawal. Gitu. Jadi kanan kiri, sepanjang jalan dia nangis, "Ya Allah, itu aku mencintaimu."
Itu yang dia bilang. Dan kalau ngomong cuman semeter, 2 meter mungkin kebetulan. Anjing ini ngawal sampai 60 km, Pak. Gitu. Dia capek, dia berhenti dulu, anjingnya berhenti di situ. Gitu, dan orang ini bekalnya itu cuman coklat. Gitu. Coklat. Pelajaran hal yang kedua yang terjadi dalam perjalanan ini. Yang kedua, doa-doanya luar biasa makbul. Luar biasa makbulnya. Gitu. Jadi ketika dia itu satu saat dia masuk Bulgaria. Bulgaria ini kan banyak Katolik Kristen gitu. Bulgaria itu dulu itu wilayahnya Turki dulu. Wilayahnya Turki. Jadi saya ketika ketemu orang-orang Bulgaria, itu ngomongnya kembar. Oh Pak, kita itu dulu dijajah oleh Turki. Gitu. Kemudian kita dibebaskan oleh Rusia. Kemudian oleh Rusia kita masuk komunis. Yang orang itu nggak boleh itu pakai jeans, itu nggak boleh pakai pulpen bagus, nggak boleh. Itu kita pernah masa itu. Kemudian kita akhirnya menentukan sendiri, gitu. Tetapi di situ mereka masih nganggap bahwa Turki itu ya musuh, gitu. Itu jejeran kan. Jadi kalau ini Turki, Bulgaria tidak bersahabat, gitu. Jadi ketika Senat Haji itu jalan ke setiap negara itu selalu disambut, gitu. Karena viral kan. Gitu. Viralnya zaman dulu lah gitu. Nah, tapi tidak begitu ketika masuk Bulgaria. Gitu. Dia diejek, kamu di satu kota itu diejek anak-anak muda di situ kan. Begitu dia lewat kota itu dalam sekejap banjir luar biasa. Gitu. Satu kota itu yang nggak pernah banjir dia tinggal itu. Itu ceritain. Nah, yang kedua itu tadi doa-doanya luar biasa. Itu satu ketika dia ada satu hal yang saya sangat dia setiap berdoa itu langsung dikabul pada saat itu juga. Gitu. Ada satu kisah itu dia mau hujan dia mesti jalan gitu. Dia kan bawa ransel di dalamnya ada Al-Qur'an gitu, ada sejadah gitu. Dia bilang sama Allah, "Ya Allah, biarlah aku kehujanan. Biarlah aku kehujanan. Tapi jangan Al-Qur'anku." Gitu. Itu temanku perjalananku. Gitu. Itu hujanku gede banget. Itu yang namanya Al-Qur'an itu nggak basah sama sekali. Banyak sekali kisah-kisah bagaimana dia berdoa ya. Satu yang menakjubkan. Gitu. Jadi di Turki itu dia dicegat oleh orang ketika jualan. Oh ini Senat Haji. Ada kakek-kakek. Ya kakek-kakek itu Abdullah namanya kalau nggak salah. Ya, dia cegat, kemudian suruh mampir di rumahnya. Kamu nginep di rumahku. Gitu, aku tuh nggak ada teman ngobrol, nginep di rumahku. Nah, yang ngineplah di rumah gitu. Nah, di situ diceritain malam-malam gitu. Kamu sendiri di sini? Enggak, aku ada istriku. Gitu. Istriku tapi udah lama, udah usia 80 tahun istrinya itu. Dia itu udah sakit tua. Udah komplikasi, udah nggak jelas lah sakitnya kemana-mana, udah nggak sembuh. Terus dia tengok di situ, dia bacain Al-Fatihah gitu kan. Nah terus malamnya itu dia kepikiran si Senat Haji ini, kepikiran malamnya. Dia nangis gitu, ya Allah gitu, beri kesembuhan untuk nenek ini. Neneknya namanya Nena ya. Berilah kesembuhan. Pagi-pagi gitu, pagi-pagi dia pulang dari masjid. Itu tetangga ramainya luar biasa. Dan ada apa ini? Dia ditanya malah, Senat, kamu doain Nena ya? Kamu doain? Iya, kenapa? Itu kamu lagi dibikinin kopi sama dia. Coba bayangin. Udah berpuluh-puluh tahun orang tergeletak. Gitu. Bagaimana doanya itu tembus ke langit. Luar biasa. Nah yang ketiga gitu, yang menjadi catatan, itu semua kesaktian itu hilang ketika nyampe Jordania, ketika mau masuk ke Arab Saudi, gitu. Jadi ketika masuk ke Arab Saudi, dia pada saat itu duta besarnya Arab Saudi yang di Jordan, di perbatasan itu kan dia menunggu di perbatasan, bilang, Senat,
Ini rajanya yang akan ngasih visa langsung ke tanganmu. Gitu. Jadi sebetulnya kan yang namanya visa begitu diajuin, tanda tanganin sama si siapa namanya? Duta besar, udah kasih aja. Enggak, kamu akan diterima langsung sama raja. Rajanya nggak mau. Kamu nih tamunya dia. Nggak boleh. Aku tunggu, ini hebat ini. Gitu. Wah. Ya oke mah di situ. Perbekalan pun tipis gitu ya. Dan pada saat itu dia punya uang itu tinggal $20 kalau nggak salah. Gitu. Dia kadang-kadang dikasih orang. Dia berangkat dari rumah itu bekalnya emang dikit. Bekalnya itu cuma coklat gitu. Satu hari itu kadang-kadang makan 2 coklat butir, 2 butir coklat. Nah di situ itulah ujian yang luar biasa buat dia nampaknya. Karena rajanya ngomong kayak gitu, yang namanya duta besarnya nggak berani teken. Sehingga setiap hari ditanyain, ntar dulu, wah ini lagi ini nih. Gitu, rajanya lagi sibuk, sebentar ini minggu depan ini, sebentar. Berlangsung sampai habis semua, dia tinggal $20, dia sedekain gitu. Dia doa udah nggak kurang-kurang. Gitu. Sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai nggak ada tenaga, sampai habis semua. Dan masuk bulan puasa dengan terik matahari itu di atas 50 derajat. Enggak ada minum, enggak ada. Dia beberapa hari itu enggak berbuka puasanya. Tadinya setiap minggu dia datang ke kedutaan, udah enggak kuat. Gitu. Jadi total 2,5 bulan dia tuh udah nunggu di situ. Udah mau mati. Tinggal dia bilang, ya Allah, jangan panggil aku di sini. Gitu. Aku tahu engkau tidak akan mengecewakanku. Gitu, udah ditunggu aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa bangun. Nah pada saat itulah telepon dari kedutaan. Sesudah 2,5 bulan, telepon dari kedutaan itu mengatakan, wah sewenangnya minta ampun. Saya diperintah untuk memberi visa. Rajanya nggak datang juga sih. Tapi nggak itu, gitu. Nah begitu dia itu dikasih visa, dia udah nggak makan 3 hari. Bangun Pak. Wah. Dia mau dijamu sama ini karena sangken ya 2,5 bulan Pak gitu kan, enggak mau, sehat lagi itu, jalan 66 km itu masuklah ke Arab Saudi. Nah ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan ya buat bekal kita semua. Apa sih perjalanan pelajaran dari semua ini gitu. Yang pertama begini, keberhasilan itu terjadinya di belakang, tetapi dia diciptakan di depan. Gitu. Jadi senat haji itu sebetulnya udah berhasil ketika dia mau berangkat. Kenapa? Karena dia berangkat untuk Tuhannya. Gitu. Dia berangkat untuk agamanya. Keluarganya ada yang ngurusin, dia yakin aja gitu. Dia pikir dulu yang namanya Siti Hajar aja ditinggal oleh Ibrahim. Ibrahim itu tinggal gitu aja sampai bingung istrinya. Wahai suamiku, kenapa engkau tinggal di sini nggak ada orang gitu? Ngeloyor aja. Sampai tanya lagi, wahai suamiku, apakah ini karena Allah? Engkau diperintah Allah? Baru dia nengok. Iya. Kalau begitu berangkatlah. Pasti sesuatu yang besar udah disiapkan oleh Allah. Jadi dia tahu Tuhannya nggak akan mengecewakan. Nah kita ini masalahnya ya, kita ini nggak jelas gitu. Kita bisnis saking sibuknya, kita nggak jelas gitu. Apa benar kita itu yakin bahwa bisnis ini untuk Tuhan kita, untuk agama kita, untuk keluarga aja banyak yang lupa. Dulu waktu mulai usaha bilang saya mulai untuk membahagiakan anak istri. Habis itu pulang jarang, iya kan? Tapi kalau di IBF nggak ada lah, ya, insya Allah. Iya, lupa. Mah kamu sabar. Lu kok sabar? Ini supplier dulu. Iya benar juga supplier dulu, tapi sabar terus. Jadi jangan-jangan kita lupa gitu ya. Ya mulai sekarang mungkin saatnya nih, ya pandemi ini
kita tulis ulang gitu. Jadi kita ciptakan keberhasilan itu hari ini. Banyak kita lupa, hidup manusia itu, hidup kita itu banyak buang waktu gitu ya. Kenapa? Karena kita lupa apa yang kita inginkan. Kita nggak jelas. Saya mungkin sampai terakhir saya akan ngomong tentang ini. Gitu. Banyak perjalanan kita nggak kemana-mana karena kita nggak jelas apa yang diinginkan. Gitu. Apalagi tentang bisnis aja nggak jelas. Tentang keluarga juga nggak jelas, gitu. Makanya dalam hidup ini, ya seandainya kita nggak bisa mikir yang lain, dua ini harus kita jaga. Apa? Yang pertama itu adalah keinginan. Lu apa yang lu inginkan? Gitu. Orang boleh punya keinginan sebanyak-banyaknya, nggak ada masalah, gitu. Yang nggak boleh itu nggak jelas keinginannya, gitu. Kalau keinginan itu nggak boleh, buat apa kita berdoa? Doa itu isinya keinginan semua, gitu. Jadi keinginan, simple lah. Kita berbisnis itu untuk apa sebetulnya? Mau apa? Gitu. Karena kalau kita itu memutuskan dengan, makanya kalau orang bilang itu niat, gitu kan? Niatnya benar, hasilnya benar. Kita banyak lupa di situ. Senat haji begitu solid. Gitu. Maka kata Allah, bulatkan tekadmu dan bertawakallah kepadaku. Ya tapi ini kan buat orang-orang yang beriman. Memang melibatkan Allah di dalam bisnisnya, di dalam kehidupannya. Gitu. Hal yang kedua adalah keyakinan. Jadi keyakinan, keinginan dan keyakinan. Gitu. Ini harus kita pelihara. Gitu. Inilah juga pelajaran dari Senat Haji. Gitu. Apa yang kita harus pelihara untuk keinginan kita itu, untuk tujuan kita, untuk cita-cita kita? Usaha dan keyakinan. Dalam banyak waktu kita harus berkompromi dengan usaha. Mungkin ada yang nggak bisa kita lakukan gitu. Tetapi keyakinan itu tidak pernah kita kompromi. Si Senat Haji ini Pak, ketika di mana? Di Turki menuju ke Syria, ya, dia melewati Selat Bosporus namanya. Selat Bosporus itu yang jaga tentara semua, tentara banyak gitu. Orang lewat situ itu periksa ini, periksa itu, dan harus pakai kendaraan. Senat Haji maunya jalan kaki, dan dia bilang nggak bisa, gitu. Kamu kalau mau lewat, kalau nggak ada kendaraan, saya angkutin, dinego. Nggak mau Pak. Apa dia bilang? Enggak. Dalam hati dia bilang, perintahnya bukan begitu. Kalau mau naik kendaraan, gue naik pesawat aja udah banyak yang mau ngasih tiket. Gitu. Nggak mau Pak. Camping di situ dia. 1 hari, udahlah dibiarin aja. Paling juga besok juga kita angkut aja. Nggak mau Pak. Hari kedua, hari ketiga, sampai hari 11. Gitu kan. Masuk koran, masuk gini, bingung sendiri tentara-tentara itu, gitu. Akhirnya dimarahin sama jenderal-jenderalnya. Kamu gimana kayak gitu aja, nggak bisa ngatasin? Ya udah kayak gitu, suruh jalan gitu. Mobilmu di belakangnya sama di depannya, kan pakai mobil juga, gitu. Udahlah, gitu. Daripada ganggu pemandangan, jalan. Nggak kompromi Pak sama keyakinan, gitu. Nah, kalau kita dibalik, kompromi terus sama keyakinan, gitu. Usahanya, gitu. Ya pokoknya harus usaha. Ada saatnya usaha itu nggak ada yang bisa dilakukan Pak kecuali diem, gitu. Yang ketiga, ini banyak kisah nih. Mudah-mudahan ya bagi teman-teman yang, aduh capeknya minta ampun. Pelajaran ketiga, ketika Anda putus asa, ketika Anda merasa gelap luar biasa, bisa jadi sukses itu tinggal selangkah lagi, sangat dekat. Jadi bagaimana doa yang makbul luar biasa bisa hilang semua ketika di Yordania, gitu. 2,5 bulan loh Pak, gitu.
Enggak ada makanan. Dulu hebat, orang heboh, orang lupa. Begitu masuk bulan Ramadan lupa ada yang namanya senat haji. Enggak ada yang perhatiin lagi dia. Gitu. Enggak ada lagi yang perhatiin. Nah, jadi bagi yang udah ternyata ya ada satu orang. Ya, nanti saya akan cerita sedikit tentang dia. Itu orang ini sangat mempengaruhi filosofi saya sebetulnya. Menurut saya dia orang yang soleh gitu ya. Soleh dalam hal investasi. Namanya Warren Buffett. Warren Buffett itu dari kecil sampai tua itu Warren Buffett itu kan gini. Dia itu nggak ada kesimpulan satu, itu nggak ada. Orang itu menyimpulkan sendiri-sendiri dengan wawancara dia ini itu. Seolah-olah dia itu mulus hidupnya. Tapi saya menemukan satu kisah, yang kisah ini juga kontroversial juga. Ternyata dia mau pernah terjun juga dari lantai berapa gitu. Gitu. Nah untung dia nggak terjun, karena 3 tahun sesudah itu dia kaya raya. Gitu. Jadi yang mau terjun itu tanda-tanda. Ya. Sudah dekat. Ntar dulu. Untung kesini, gitu ya. Udah gelap banget. Ini nggak ada ide lagi, Pak. Nggak ada. Udah gelap, saya udah nggak bisa ini itu. Udah deket itu. Ya, udah deket itu. Ingat senat haji, ya. Oh itu ada bukunya ya. Nanti dicari di Tokopedia itu ada. Ya mudah-mudahan buku ini saya saran suami istri baca. Jadi kalau istrinya lagi lemes, ingat Pak, senat haji gitu ya. Udah lewat semua lah gitu ya. Lewat semua. Senat haji itu ya sayang sama istrinya luar biasa. Sama istri minta maaf terus kerjaannya. Gitu. Nah pelajaran yang keempat dari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi spirit buat kita semua ya. Ketika selama niat kita itu untuk beribadah, tergantung bagaimana apa yang sedang kalian lakukan. Bagaimana kalian menjadikannya itu ibadah. Bagaimana kalian itu mengkaitkan hal itu menjadi sebuah ibadah. Kalian konstruksi. Sama seperti saya gitu ya. Saya itu alhamdulillah sampai hari ini nih gitu. Saya kalau mau beli kebun ya, beli apapun gitu, saya mesti ajak ngomong tuh. Itu cara saya bagaimana ini menjadi ibadah buat saya. Saya ngomong sama pohon sawitnya itu. Sawit. Kita sama-sama doa gitu. Sama-sama doa. Mudah-mudahan kamu jadi milik saya. Jadi kita membangun agama bareng-bareng gitu. Wah, saya ngelihat sawit-sawit itu pada senyum. Gitu. Jadi kalau saya sama kakak saya masuk ke kebun sawit gitu ya, masuk ke kebun sawit, saya lagi begitu tak los-los. Kakak saya ngomong sama teman-temannya yang direktur-direktur yang surveyor yang ya konsultan-konsultan kita. Tar. Kenapa? Pak Happy itu adik saya itu lagi ngobrol sama sawit gitu. Begitu. Alhamdulillah ya. Yang saya itu lupa ngomong itu nggak pada kebeli gitu. Jadi itu kita ngobrol gitu. Ya, cuman kan kalian nggak tahu bahasa sawit, ya kan? Kalian harus belajar gitu. Nanti di IBF mungkin akan ada seminar Mas, how to talk with sawit gitu ya, insya Allah. Jadi bagaimana kita mengkaitkan itu? Apa pelajarnya? Selama kita itu melakukan untuk Allah, berniat untuk Allah, ini segala sesuatu akan berhasil pada akhirnya. Pasti dan pasti. Itu janji Allah. Gitu. Janji Allah. Jadi ingat aja bahwa segala sesuatu akan berhasil pada akhirnya. Itu husnul khotimah.
Nah, mudah-mudahan ini menjadi semangat ya. Kita udah 2 tahun, luar biasa. Luar biasa kan 2 tahun ini. Gitu. Melewati hal-hal badai dan sebagainya ya. Nah, apa kira-kira yang harus dilakukan Pak gitu? Saya udah mulai yakin ini gitu, udah wah keinginan ya kan. Nah, ini ada 5 hal yang mudah-mudahan menjadi, besok kita akan berbicara tentang hal yang lebih besar lagi. Ya, hari ini kita selesaikan ya. Gitu. Ada ini enggak flip chart enggak? Karena ini rencananya gitu. Rencananya pulang dari sini kan waduh, pokoknya menjadi orang hebat semua ya. Jarang ini saya ngomong begini nih gitu ya. Jarang ini. Gitu. Karena mesti merapel 2 tahun menjadi 2 jam. Ya. Ini tes apa namanya? Oke, saya ini dulu, saya ingin tanya. Siapa yang ingin hari ini nih ya, hari ini aja saya nanya ini. Siapa yang ingin membangun kekayaannya berlipat-lipatnya luar biasa? Saya ya, ada juga yang enggak apa-apa juga gitu. Enggak harus gitu. Kalaupun enggak ada enggak apa-apa, saya aja yang begini. Saya sebagai presiden saya akan wakili. Mudah-mudahan ya keluar dari sini insya Allah wah lebih hebat lagi lah dari siapapun lah. Dan kita bicaranya ya kalau hebat itu bukan meningkatkan penjualan menjadi 2 kali lipat, itu enggak ya. Saya ingin tanya ya, tes kecerdasan nih. Saya kasih Anda 2 pilihan. Jangan kebanyakan mikir, langsung pilih ya. Anda mau saya kasih duit? Saya lagi cerita, bukan lagi nawarin, lagi nanya. Kalau duit orang belum selesai ngomong udah disamber aja. Ada 2 pilihan, 1 itu pilihan A, 2 itu pilihan B ya. Jangan kebanyakan mikir. Ini kan kita ngomong membangun. Oh, challenge-nya begini. Challenge dari 2 jam ini, workshop 2 jam ini, challenge-nya gini. Challenge-nya gini. Bagaimana Anda menciptakan kekayaan yang fantastis dalam 10 tahun? Anda dengar 10 tahun kok lama banget gitu. 10 tahun cepet Pak. Itu cuma 2 kali Jokowi jadi presiden. Ya, walaupun bosen bos. Ayo. Lu sampai wis 20 tahun ora ning ndi kok gitu ya. 10 tahun ya. Nanti kalau kita modifikasi sedikit 7 tahun nggak apa-apa atau 5 tahun. Tapi gini, rasional 10 tahun. 10 tahun ya. Itu 10 tahun. Ini saya ngomong 1 bulan. Anda milih mana? Anda saya kasih duit, milih yang mana? 1 juta per hari dalam waktu 1 bulan, berarti 30 hari. Atau saya kasih duit 50 perak dan setiap harinya itu saya naikkan 2. Mana yang A? Saya mau tanya. Mana yang B? Keren. Kenapa milih B? Kenapa milih B? Mas kasih itunya. Ini tes kecerdasan ini. Sebentar. Ada yang mau berubah pikiran? Hah? Ya, kenapa Mas? Kenapa? Itu prinsip pelipat gandaan. Hah? Prinsip pelipat gandaan. Pelipat gandaan. Iya, ya, tapi kenapa gitu? Ya kalau dilipat terus kenapa? 50 perak. Iya. Itu 1 juta. Dari kecil dilipat gandakan terus sampai Ya, terus? banyak. Untuk kuadratnya itu juga. Iya, itu kan rumusnya. Ya. Gitu. Emang Anda suka sama rumus? Gitu. Saya kalau ngomong 50 dilipat gandakan 0,0001, Anda milih mana?
Tapi itu dilipatkan jadi banyak itu ya. Luar biasa, tepuk tangan. Walaupun aku nggak ngerti jawabannya apa gitu. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, tadi yang kenapa Mas milih yang B? Saya pilih B karena itu 50 pertama, nanti di akhirnya dia akan menjadi eksponensial, Pak. Ya, kalau eksponensial terus kenapa? Berlipat ganda setiap hari. Iya berlipat ganda kalau 30 hari aja loh saya ngomong. Iya. Saya nggak ngomong setahun, 30 hari tok. Sama-sama 30 hari, jadi kalau itu langsung 1 juta kali 30, tapi kalau itu dia memang dari awal kelihatan kecil. Iya, Pak. tapi 30 hari. Iya. Nggak apa-apa. 30 hari kelihatan kecil, tapi nanti di mendekati akhir ke 30 Oke. dia akan menjadi Luar sangat besar. biasa, tepuk tangan. Itu jawabannya yo hebat, tapi bukan yang saya inginkan. Gitu. Bukan saya inginkan. Aku nggak ngerti lah itu jawabannya. Ayo sama mana? Mana? Siapa lagi? Tadi yang jawab B mana? Coba ngaku-ngaku yang jawab B. Bu, Ayo. Karena setiap hari dia bertambah banyak Pak Happy. Kalau Oke. yang A itu dia tetap angkanya. Kalau Oke. yang B itu setiap hari bertambah artinya Tapi 30 hari. bertambah. Ya nggak apa-apa, karena tiap hari berarti ada pertambahan dan lebih baik. Luar biasa. Tepuk tangan. Ada jawaban yang lain? Jawaban yang lain? Coba jawabannya yang satu kalimat aja nih loh. Bla 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 gitu. Kan kesuwen. Angel gitu. Aku pengen jawaban yang sederhana. Karena perkalian lebih banyak dari penambahan, Pak Happy. Ya kalau kalinya itu kali 0,5 atau kali minus sekian emang. Iya, tapi kan di sini kasusnya kali 2, jadi di belakang. Oke. Menurut Anda lah kira-kira begitulah gitu ya. Gitu. Aku pengen jawaban yang eksak gitu. Baik Bapak, Ya. yang jelas 1 juta sama 50.000, 1 juta per hari. 1 juta per hari, dan 50 perak ya per hari Kali 2. kali 2. Yang jelas 50 perak ngasihnya lebih mudah, lebih ringan. Saya yang ngasih kok Anda yang nerima kok. Gitu. Ya apa? Ini pertanyaannya udah kepanjangan. Karena udah ada ngitung. Iya enggak? Oke. Tapi tepuk tangan semua. Saya bersyukur itu ya. Saya bersyukur ini. Kelihatannya calon orang kaya semua ini kelihatannya ini. Kok enggak tepuk tangan tak ngomong kan? amin. Karena ini jawabannya yang saya inginkan ya. Pak, sampai kan iso ngitung. Ngitung cepet lah. Belum tentu benar. Ngitung cepet. Kalau 1 juta 30 hari dapat berapa? Itu yang A. Yang B 45 juta ngawur. 40 miliar. 40 miliar. Persoalannya di mana? Gitu. Kenapa? Ini pertanyaan ini sama pertanyaan yang ditanyakan ke saya. Gitu. Kenapa kita nggak milih? Dalam kehidupan sehari-hari, kenyataannya Anda nggak pernah milih yang itu. Gitu. Nggak pernah milih yang itu. Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, Anda nggak percaya kepada eksponensial. Gitu. Anda percaya kepada apa yang Anda pikirkan. Ada yang bisa, apa yang Anda bisa hitung. Itu kenyataannya. Makanya ada nggak orang yang hari ini, saya setengah mati ngomong sama tim saya. Tapi ini ya, di dalam kita ngomong 2 jam ini, lebih kepada pribadi kita sendiri. Anda bisa main sendirian. Nanti kesimpulannya terakhir. Ya. Gitu. Jadi orang itu nggak banyak. Siapa yang percaya kepada eksponensial? Orang-orang yang kaya itu, yang hebat-hebat. Anda tahu nggak kenapa orang naruh di Gojek, padahal dia rugi? Itu orang-orang ini. Gitu. Yang namanya venture capital,
venture capital itu targetnya kalau investasi itu pingin baliknya itu paling sedikit itu 100 kali lipat dalam 7 tahun. Gila nggak? Gitu. Jadi kalau Anda naruh 1 miliar, 7 tahun jadi 700 miliar. Gitu. Itu eksponensial. Otak kita itu nggak bekerja di situ. Kenapa? Nah, nanti kenapanya. Nah, saya mau kasih pertanyaan kedua. Kenapa? Anda milih 1 juta setiap hari tak kasih, atau tak kasih 50 perak tapi setiap hari dikalikan 2. Masa ngene iki itu bingung. Ini eksponensial, ini linear. Gitu. Manusia cenderung menjadi orang biasa karena cara berpikirnya linear. Saya berbicara tentang metodologi, saya berbicara tentang gini, apa yang dilakukan orang-orang yang hebat-hebat, yang namanya orang yang affluence, orang yang gila aja gitu. Kalau si Warren Buffett Anda tahu nggak? Dia orang yang eksponensial cara berpikirnya. Dia mulai investasi itu dari dia kecil dengan modal apa? Anda tahu nggak? Jualan koran. Gitu. Seberapa sih orang jualan koran? Gitu. Pada usia 30 tahun, 30 apa 35 ya. Kekayaan dia itu udah 45 juta dolar. Gitu. Cara berpikir dia eksponensial. Cara berpikir orang-orang yang di sana. Kita kan lagi bicara nih, apa yang dilakukan oleh orang gitu sehingga bisa luar biasa. Kalaupun dia bangkrut besok luar biasa lagi gitu. Mestinya kita ngomong kayak gini itu tiap 2 minggu kali ya gitu. Setuju, Pak. Biar eksponensial juga gitu. Contoh, banyak orang termasuk orang yang cari duitnya lewat PCR itu tidak eksponensial gitu. Itu orang-orang miskin. Orang miskin yang cari duit dari orang yang lebih miskin, yang orang miskin juga. Gimana gitu? Ya. Pelan-pelan aja. Tapi boleh tanya. Tapi jangan bilang gini, "Pak, aku mumet, Pak." gitu. Ini udah paling sederhana, saya ngomong udah paling canggih ini. Masih mumet juga. Apalagi kalau yang ngajarin itu coach-coach yang saya latih itu, luweh mumet maneh sampean. Dikasih bukunya sakmene Mas, gitu. Segini, wah hebat gitu. Piye mocone iki? Iki cuman pilihan loro mumet lho ya. Apa maneh? Nih, tak kasih pertanyaan lagi. Ini tes Mas ya. Bagi yang istrinya nggak diajak, pulang tanyain, "Mah, saya kasih 2 pilihan." gitu. Asik loh, gitu ya. Makanya saya bilang, Mas harus ikut, gitu. Kenapa? Ya masa aku harus pulang harus ngomongin ini lagi, gitu. Milih yang mana mah, gitu ya. Kalau istri saya, ya terserah. Yang penting semua yang ada di Mas Happy ada di saya kan gitu. Istri saya kan lebih maju pikirannya dari saya. Makanya hidup saya itu enak gitu, saya nggak mikirin duit gitu. Nah, pilihan kedua, tes kedua nih, tes ya. Bukan milih nih kalau ini nanya ya. Nomor 1, Anda harus masuk ke proyek nih, atau ke bisnis, atau investasi, atau apapun ya. Yang nilainya itu, saya ngomong nilai, bukan uang Anda nih. Tanggung jawab Anda lah paling tidak ya. Nilainya 1 triliun. Tingkat keberhasilannya 1%. Aduh, hilang gitu kan kira-kira 1 triliun. Tingkat keberhasilannya. Yes, angel ini. Garuda soalnya. Gitu.
kon dadi dirute Garuda iki. Garuda iki dirute Garuda gitu. Yang kedua gitu ya. Ya omong-omongnya ini juga gitu ya. Ini terpisah ya, bukan untuk milih ya. Bukan untuk milih. Yang kedua itu proyek ini 1 miliar. Kalau aku ngomong 1 juta nggak enak lah. Masa IBF ngomongnya 1 juta gitu. IBF ya 1 triliun gitu. Atau 50 perak tadi boleh lah gitu ya. Tingkat keberhasilannya itu 70%. Menurut Anda, mana yang lebih membuat deg-degan? Ya? Ya? Nomor 2, lebih membuat deg-degan? Wah, mulai ini ya. Mulai seru ini. Ini juga persoalan. Kenapa nomor 2? Hah? Bukan too good to be true, memang segitu. Ini anu ya, ini hasil riset. Proyek-proyek semacam ini tingkat keberhasilan 70%. Dan proyek-proyek semacam ini nih, ini proyeknya apalah gitu ya. PCR. Soalnya takut kebuka gitu ya. Ini. Jadi mana yang lebih membuat deg-degan? 1. Oke. Kalau 1 saya ngerti alasannya. Kecil. Iya enggak? Tingkat keberhasilannya kecil. Kalau yang milih 2 ini antik ini. Lainnya milih 1 mbok kayak tadi itu. 1 semua. Pilihannya nomor 2 semua kan kompak gitu ya kan gitu. Ini beda dewe gitu. Nah, kenapa Mas? Coba kasih Mas Kiki. Sampai gak apa-apa, bayaran tetap Mas. Situ Mas, mau kemana situ aja? Oh ya, nanti ke sana lagi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nomor 1 itu jelas, sudah jelas itu, nggak bisa diolah lagi sudah. Keputusan kita, membuat keputusan kita sudah jelas itu. Ini bukan tentang keputusan. Iya. Ini tentang pendapat Anda. Pendapat iya, makanya kalau Pendapat Anda, gini, beda. Orang kon mutusi kok gitu. Aku cuma nanya, kira-kira sing gawe deg-degan iki apa iki? Luwih deg-degan ndi? Iya, nomor 2 tetap Pak, karena di situ lebih Luar biasa, ini keyakinan namanya ya. Kalau Iya, karena iya. apa? Kalau bicara nomor 1 itu impossible, nggak ada realitanya itu Pak, nggak mungkin. Nggak ada apa? Nggak ada faktanya itu, nggak mungkin terjadi. Ya wes. 50%, iki 70%. Nah, kalau 50, Mana yang bikin deg-degan? ya jelas ya modal besar 1T kalau seperti ini. Oke. Kalau yang Lebih deg-degan ya? Kalau yang 1T modal kemungkinan 1% itu impossible sudah, nggak Gini. mungkin kita action. Mas, ini pelajaran. Ya tapi bukan nggak faktual Pak pelajarannya itu. Ya udah, sampean yang ngasih pertanyaan, aku yang jawab. Aku Ya artinya itu nggak masuk akal Pak, impossible itu sudah. Saya harus minta maaf. Oke, udah, soalnya harus diganti kayak apa? Aku tak tulis lagi. Ya apa kon niku? Ini belum masuk ke materi. Baru ngetes. Ya, ini riset, yang saya ngomong riset. Yang saya ngomong riset, pendapat Anda. Tapi ini penting ini buat sampean ini. Mudah-mudahan orang yang akan paling inget itu sampean. Kebangetan ya sampean ora inget itu. Soangel. Oke lah. Ya udah. Kita anggap dia benar dulu, ya. Daripada waktu kita habis. Ya. Oke. Karena dia udah benar, kita kembalikan 1%.
Mana yang bikin mana yang bikin deg-degan? Mana yang bikin deg-degan? Satu. Mana yang bikin deg-degan? Ini riset ya. Riset. Risetnya begini. Ini riset, Mas. Ojo ngomong gak masuk akal Pak iku, Pak. Riset. Riset itu ilmiah. Ada orang itu begini, dikasih tahu. Saya akan kasih kamu injeksi seperti vaksin. Ya, seperti vaksin gitu ya. Mungkin mereknya Sinovac gitu ya. Sinovac mungkin ya. Tapi ini Sinovac Fusion. Jadi Sinovacnya itu V-nya itu A-nya banyak, Sinovac gitu ya. Gitu Mas. Iki tenan iki Mas. Lu kok aku maklum sih. Saya kesini ingin pencerahan kok tambah mumet. Jadi orang itu diriset, kamu akan diinjeksi, gitu ya. Kemungkinan kamu akan kesakitan itu 1%. Ini grup A nih. Cuman 1%. Kemungkinan kamu akan kesakitan. Tapi memang kalau sakit luar biasa. Di sini diriset. Seandainya perisetnya ada di sini, sampean termasuk diriset. Termasuk sampean. Dia ngomong, ini vaksin ini bisa nggak berasa apa-apa, tergantung orangnya. Bisa dia itu sakit yang luar biasa. Kemungkinannya 70%. Orang diukur Pak, jantungnya, semua diukur. Yang 70% deg-degan. Loh, 70% bakal sakit. Deg-degan. Tadinya itu deg gitu. Deg gitu. Yang 1%, kira-kira hasilnya apa? Hasil risetnya tidak begitu. Dia udah dikasih tahu, kamu kemungkinan kesakitannya luar biasa. 1%. Deg-degan juga Pak. Deg. Itu hasil risetnya. Gitu. Apa pelajarannya? Bahwa ternyata ini kan contoh ekstrim yang tidak faktual itu. Tetapi di dalam dunia bisnis, dalam dunia ekonomi, orang berpikir gitu, orang itu merasa ini itu lebih safe daripada ini. Padahal kenyataannya ini sama ini gitu ya. Safe itu kan perasaan. Safe itu kan perasaan. Gitu, merasa bahwa oke, enggak oke itu kan perasaan. Gitu. Sedangkan akhirnya perasaan itu mempengaruhi keputusan orang. Gitu. Di dalam memutuskan segala sesuatu. Ini proyek terlalu gede, bukan kelasku. Wedi kok nek utang piye ini. Padahal padha wae. Gitu. Makanya saya bilang, kualitas seseorang itu diukur dari seberapa hebat persoalan yang dia handle. Gitu. Jadi, saya ingin tanya. Anda memutuskan berdasarkan pikiran atau perasaan? Saya ingin tanya. Mas. Oke lah. Sampean aku takon sampean ngesuk maneh wae, gitu. Perasaan atau pikiran? Menurut sampean pikiran. Kalau orang itu memikirkan berdasarkan pikirannya yang dia pikir, Innova nggak laku, apalagi tas-tas branded nggak pada laku, gitu ya. Itu yang namanya kopi kelotok itu nggak laku, karena pikiran ngapain jauh-jauh kopi kelotok, wow sek-sekan orang dan sebagainya, di rumah aja sama-sama lodeh, benar nggak? Jadi ini di sini nih yang ingin saya sampaikan, ya, bahwa
pikiran itu akan mempengaruhi tindakan atau decision. Ini akan mempengaruhi apa? Yang namanya result. Jadi bagaimana Anda itu merasakan segala sesuatu itu akan, nah persoalannya di sini nih. Pikiran itu ada di mana? Pikiran itu ada di sini, gitu. Makanya Anda sering dengar kan, what you think will dictate what you feel. What you feel will dictate what you act atau what you decide. Apa yang kamu pikirkan itu akan mempengaruhi apa yang kamu rasakan. Apa yang kamu rasakan itu akan mempengaruhi apa yang kamu putuskan atau tindakan. Apa yang kamu tindakanmu akan mempengaruhi hasilmu. Kita bawa bunga waktu istri ulang tahun gitu ya kan. Itu urusannya apa? Logika. Bojomu enggak butuh bunga apa kayak gitu. Ya enggak? Mungkin kalian tidak, kan itu saya lah gitu ya. Nah, di mana? Jadi artinya gini. Yang kita harus pengaruhin, kalau kita mau hebat hasilnya, mesti tindakan kita mesti berubah dong. Benar enggak? Kalau tindakannya berubah, perasaan kita terhadap hal-hal, contoh gini, saya berinvestasi, enak gitu. Kalau sampai deg-degan, wah, kok gek, nggak jadi kita, gitu. Anda akan mendengar hal-hal baru, mungkin ada hal-hal yang lama yang sering Anda dengar, tapi akan ada hal-hal baru yang Anda dengar, gitu. Kalau itu Anda ngerasa nggak enak, apalagi mikir, tuh aku orang situ nggak jadi. Jadi untuk mempengaruhi ini Anda harus punya ini. Untuk punya ini, bagaimana cara Anda berpikir? Kan kalau orang ngomong mindset, iya enggak? Gitu. Mentalitas, cara berpikir. Makanya saya bilang, Anda milih yang mana? Gitu. Milihnya berdasarkan perasaan aja. Orang kan banyak digerakkan itu oleh apa? Oleh asumsi. Oleh sesuatu yang sebenarnya nggak benar. Gitu. Berapa banyak camat yang jadi bupati? Sedikit. Gitu. Camat yang, wah bupati bukan saya. Kenapa? Dia pikir gitu. Dia pikir itu menjadi bupati, wah mumet, aku ngurusi kecamatan angel. Gitu. Kenapa? Nama bupati membuat dia takut. Gitu. Lah bagaimana kalau duit 1 triliun itu membuat Anda takut? Kira-kira sampean bakal punya 1 triliun atau enggak? Enggak punya, Mas. Gitu. Jadi mindset. Nah mindset itu datangnya dari mana? Nih, ada yang namanya dari pengetahuan atau knowledge. Makanya orang itu yakin itu adanya di mana, Mas? Di sini, benar nggak? Ragu-ragu adanya di mana? Di sini. Takut adanya di mana? Di sini. Merasa nggak pantas ada di mana? Di sini, bukan di sini. Ini yang membentuk, gitu. Kenapa dia itu takut? Dia pikir, wah aku biasanya 10 juta yang mumet. Padahal 10 miliar itu tidak lebih mumet daripada 10 juta. Enggak lebih mumet, gitu loh. Anda sering saya dengar, saya ceritain kan. Saya itu siaran sama Sodik itu, ada orang utang itu berapa Dik waktu itu Dik? 200.000 atau 2 juta Dik. Mau bunuh diri Pak. Mau bunuh diri. Ada orang utang waktu itu. Ya, waktu itu dia utang sama saya itu dia jual beli kebun lah gitu ya. 49 miliar. Enggak bunuh-bunuh diri dia. Gitu ketemu sama saya di Kuningan ya sama Sodik,
Dia malah, saya itu waktu itu bawanya Alphard, dia bawa helikopter. Sampai Sodik bilang, gimana ini Pak langkah kita? Langkah kita apa maksudnya kowe? Enggak, helikopternya kita sita. Wah, kita belum belajar ya Dek. Saya menerangkannya udah paling canggih loh ini. Tapi masalah kita itu di situ Mas, gitu. Maksudnya gini, saya mau ngomong nih, gitu ya. Ada hal-hal hebat yang dilakukan oleh mereka-mereka yang kaya raya luar biasa. Siapa yang saya sebut kaya itu? Warren Buffett. 10 besar orang terkaya di dunia lah dia. Ini yang kita mau bicarakan. Bill Gates. Saya kan pengen 10 besar orang terkaya. Ya kalau enggak di Indonesia, di dunia, kalau paling enggak itu ya di Jawa Timur. Maftuhin misalnya. Iya enggak? Ihsan. Lah tapi kalau Anda itu ya, Anda nggak bisa ini, benahin ini. Gitu ya. Nggak jadi apa-apa. Jadi knowledge itu yang mempengaruhi. Makanya kata Allah, kata Rasulullah, ya Allah, dia nggak tahu gitu. Dia karena nggak tahu bahwa apa namanya sorga itu ada, neraka itu ada. Jadi cara berpikirnya berbeda, gitu. Dipikir untuk hebat itu bukan doa kepada Allah, tetapi miara kodok misalnya, ya ada juga saya dengar itu ada hubungannya gitu ya, kepangkatan dengan perkodokan. Nah, saya nggak ngerti itu yang kayak gitu itu nggak masuk akal, gitu buat saya, ya. Jadi knowledge, makanya Anda mesti sadari ini, gitu, the power of knowledge, gitu. Apa yang membuat orang-orang itu melakukan sedikit bedanya. Kita sama-sama tahu, tapi bagi dia itu jadi kekuatan, jadi power knowledge itu. Bagi kita itu cuma dengar aja lewat. Makanya kalau bahasanya IBF, knowledge itu nggak cukup. Transfer of knowledge itu nggak cukup. Yang harus terjadi adalah transfer of hidayah. Jadi hidayah itu apa? Knowledge yang jadi hasil. Paling nggak jadi tindakan. Mesti hasilnya ngikutin. Gitu. Nah ini cerita tentang knowledge gitu. Hebatnya knowledge. Ya makanya mudah-mudahan ini yang di sini semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana slide-nya? Jadi ada satu ini knowledge ya. Jadi jangan underestimate knowledge yang Anda dapat. Gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang hebat-hebat itu, yang dia lakukan itu yang kita bicarakan. Gitu. Warren Buffett, contoh Warren Buffett, ya. Warren Buffett bisa kaya raya, gitu. Dia apa sih yang dia lakukan? Gitu. Ada satu ilmu yang nanti kita sedikit singgung, gitu ya. Nggak mungkin lah kita itu ngomong satu bedah semua kan. Yang dia itu cuma yakinin aja, gitu. Dia tahu, dia baca bukunya, dia tanya orangnya. Warren Buffett itu orang yang paling soleh, gitu. Kalau murid itu murid yang paling soleh. Dia gurunya itu, semua orang tahu gurunya dia siapa, gitu. Dan kalau dicek itu sama antara yang gurunya ngomong yang dia lakukan. Dan dia kaya, jauh lebih kaya daripada gurunya. Gurunya Warren Buffett itu 2. Satu itu namanya Benjamin Graham, ya. Dia bilang 85% saya dari Ben Graham. 15% dari Philip Fisher. Gitu. Jadi dia dapat knowledge dari situ. Itu yang dia lakukan. Gitu. Sedangkan Ben Graham sendiri pernah tutup juga, gitu. Ben Graham tidak dibicarakan kekayaannya, gitu. Tetapi apa? Knowledge-nya, gitu. Powernya itu tetap knowledge-nya, itu knowledge yang sama yang dibicarakan, gitu. Cuman bagi si Warren Buffett itu menjadi masif luar biasa. Nah, suatu ketika ya ada yang namanya FedEx. FedEx Anda tahu kan?
FedEx itu logistik. Logistik itu FedEx itu hebatnya begini, dia itu jaminan deliverynya itu sampai ke detik, gitu. Anda baca deh, sampai ke detik. Ya walaupun 1 detik, ya menit sama detik sebetulnya kan sama, ya kan? Gitu. Hari sama detik ya sama juga, gitu kan? Semua pakai mekanisasi. Dia ingin menyampaikan bahwa mekanisasi, otomatisasi di tempat saya itu bedemikian hebatnya. Sehingga kalau kita ngomong tanggal sekian, jam sekian, datang barangnya, datang. Gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka? Jadi dia punya warehouse, main warehouse, kemudian ada cabang-cabang segala macam. Itu semua otomatisasi dan semua tertrack semua. Di dalam warehouse yang cukup besar itu di Los Angeles, itu luasnya berapa hektar, itu semua otomatisasi. Satu saat gitu, satu saat mesin itu mati semua, gitu, mandek semua, error semua. Nah, ketika error semua software engineer, semua mekanik, wah kalang kabut. Berapa kerugian setiap jamnya, gitu. Hingga lewat hari, ini lewat udah sehari lewat belum benar juga, gitu. Akhirnya ada ide gitu, si bosnya itu mengatakan, coba panggil ini sih, ada satu orang ini tapi udah keluar gitu. Udah keluar, dia jadi software engineer sendiri, ini itu dan sebagainya. Dia datang, dipanggil, datang. Semua orang masih panik, semua orang nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Biasa kerja orang Amerika itu kan begitu. Orang Amerika itu kalau nggak ada komputer nggak bisa kerja, diem aja, gitu. Bener-bener nggak bisa kerja, mandek semua, gitu. Salah ketik satu aja kadang-kadang luar biasa, mesti supervisornya ini itu. Saya pernah ditanya, namamu ini P-nya 1 atau 2 gitu, kalau nggak salah dia. Saya nggak begitu merhatikan, udah dia input aja, salah gitu. Begitu salah, aku bilang salah ini. Wah itu prosesnya panjang banget, padahal cuman mau masuk ke Universal Studio gitu. Jadi begitu orang Amerika. Apalagi ini sistem yang luar biasa kan. Orang itu datanglah, begitu datang dia bilang, itu ya, dia tengok tanah, tengok sini. Coba nyalain si ini, hasilnya gimana? Oh oke. Nyalain si itu, ya gimana? Oke. Nah dia datang, mana ada obeng enggak? Dia pakai obeng, bawa obeng, minta tangga dia naik, utak, nyalain semua, jereng semua tepuk tangan. Selesai, cuman dalam waktu hitungan menit. Bahkan dia cuman begini. Terus ditanya sama orang-orang itu, aku kasih invoice berapa ini? Udah terserah aja, gitu. Dia tahu biasa aku dibayar berapa, gitu. Udah, bosnya bilang, tulis cek 300.000 US. 300.000 Pak. Emang biaya, apa kira-kira bunyinya? Saya ingin tanya, bunyi daripada invoice-nya atau kwitansinya itu apa? Kira-kira gini, muter obeng 1 menit gitu. Apa kira-kira? Terus apa ya kalau ditanya, siapa yang benar itu? Apa yang dia lakukan? Muter obeng. Terus dia nanya, siapa di sini yang bisa muter obeng? Di sini bisa nggak muter obeng? Bisa. Semua orang bisa muter obeng. Cuman mana yang harus diputer? Itulah yang harganya 300.000. Gitu. Hal yang 5 menit lagi maghrib. Habis. Berarti waktunya. Nah, hal yang sama berlaku untuk kita. Dokter Udi mana Dokter Udi? Dokter bedah, tukang guntingin perut. Saya juga bisa gunting, cuman saya nggak tahu di mana dok yang harus digunting. Itulah knowledge is power.
Gitu. Nah, dalam 2 jam ke depan yang udah tinggal 5 menit ini, saya akan ngomong kalau Anda itu mau bikin kekayaan yang luar biasa, yang udah terbukti dilakukan oleh banyak orang, saya akan tunjukkan di mana yang harus diputar. Bela Indonesia, bela Indonesia. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Happy. Ini saking antusiasnya 5 super skills-nya malah belum dibahas satu pun ya Pak Happy ya. Jadi mau dilanjut kayak ini besok? Oke, mau dilanjut gak? Oke, mau dilanjut gimana Pak Happy? Oh siap, oke tepuk tangan buat Pak Happy. Oke, ini biar kayak host beneran ada satu pertanyaan Pak Happy ya. Mumpung masih 2 menit. Saya di IBF ini selalu senang Pak Happy ya. Senangnya itu karena selalu ada hiburan kalau di IBF. Ternyata teman-teman IBF ini begitu saya masuk IBF, ada yang lebih susah daripada saya. Ya. Ada yang utangnya lebih banyak, ya. Ada yang hidupnya lebih berantakan. Nah, pertanyaan saya, Seneng lihat orang berantakan Mas? maksudnya jadi, oh yang lebih susah aja banyak kok saya nggak bersyukur gitu Pak Happy. Pertanyaan saya ke Pak Happy kan tadi saya nangkep ada satu poin start with why ya. Kenapa sih gitu? Start mulailah dari kenapa. Kenapa sih kok Pak Happy mau-maunya ngurusin kita orang-orang susah banyak utang kayak gini itu kenapa Pak Happy? Why-nya kenapa Pak Happy? Kan ada dua jawaban. Anda pingin yang diplomatis atau yang jujur? Yang jujur Pak. Yang diplomatis dulu aja. Oke, siapa? Ya. Diplomatisnya gini. Karena saya harus seorang pejuang. Saya ingin menciptakan pejuang-pejuang. Jujurnya, karena saya ingin menciptakan pejuang. Terima kasih. Ini jawabannya mesti panjang Mas. Ya, Iya, besok siap. kita explore lagi. Iya, siapa Happy? Saya rasa apa yang saya jawab, semua yang ada di sini, ya, yang ada di sini itu bisa menerjemahkan sendiri-sendiri, ya. Di BF Mas Ferry, Mas Kiki ini partnernya Mas Ferry, dan aku lupa terus gitu. Saya sampai ditanya oleh istri saya, emang wajahnya sama? Enggak sih, perusahaan yang sama, gitu. Perusahaannya sama aja bisa bikin kita nggak kenalin orang, gitu. Di IBF itu ada satu kebiasaan ya, dimana orang-orang yang ngisi materi gitu, bukan cuma saya gitu, itu tidak mau dibayar gitu. Kenapa? Jadi ada satu kualitas Mas, satu kualitas yang dimiliki oleh semua nabi. Dan kualitas itu adalah semua nabi hampir ya, apalagi kalau kita itu baca di surat Al-Anbiya ya. Itu mereka itu mengatakan bahwa semua nabi itu ngomong, aku tidak mencari bayaran. Tidak mencari upah karena upahku dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini kan kalau bicara manusia berkualitas itu kan nabi ya Mas ya. Tapi kalau mau niru Nabi Ibrahim berat Mas. Ya berat banget. Nabi Yunus, Nabi Ibrahim dibakar ya. Nabi Yunus Yang makan ikan. dimakan ikan. Iya. Berat juga. Gitu. Nabi Musa berat juga. Aduh, apalagi yang lain-lain ya. Tetapi ada satu yang bisa ditiru gitu. Yaitu tidak mempersoalkan bayaran.
Dan itu terjadi semua di sini. Semua terjadi. Tetapi gitu, pertanyaannya, ini pertanyaan jenengan sebetulnya. Kenapa mereka ingin meniru para nabi, kualitas nabi? Karena ada satu hal yang membuat mereka bergerak. Apa itu? Satu kalimat. Kalimat itu bunyinya begini. Ya Allah, aku mencintaimu. Oke, siap Pak Epi. Nggak salah kalau saya tadi sampaikan ke audiens bahwa Pak Epi itu salah satu pahlawan saya, Pak Epi. Pilih Indonesia! Bela Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.